Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanyaan Minggu Misericordias Domini 1 Mei 2022, terambil dari kitab Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat 14, dan bacaan dari kitab Mazmur pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Diikat oleh topik atau tema percayalah kepada Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan marhaposan tu Jehovah mahamu. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Wahyu pasal 5 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 14 adalah kitab yang dimeterai dan anak domba, dan nats khotbah kita dari ayat 11 sampai dengan ayat 14. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanyaan Minggu Misericordias Domini, artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Didasarkan pada Mazmur pasal 33 ayat 5b tanggal 1 Mei 2022 yang berbicara tentang kesetiaan Yohanes dan orang-orang percaya jemaat mula-mula mempertahankan imannya. Dihubungkan dengan topik Minggu, percayalah kepada Tuhan. Marhaposan tu Jehovah mahamu. Saudara, menurut Wahyu pasal 1 ayat 9, Yohanes terbuang ke salah satu pulau bernama Patmos. Tentu merupakan suatu pengalaman yang pahit sekali ini bagi Yohanes saat itu. Sebab Yohanes harus berpisah dengan jemaat yang dipimpinnya. Dia harus bermukim di suatu pulau yang sangat kecil tanpa berpenghuni, kecuali hanya para narapidana kelas kakap. Tanpa rumah tempat tinggal yang layak, tanpa teman dan tanpa hiburan. Dia harus tinggal di suatu daerah terpencil, terasing, hutan belantara, tempat binatang-binatang liar, buas, ular, kalajengking, dan lain-lain. Namun, meskipun itu suatu pulau yang kecil, terasing di pojok dunia tempat pembuangan, kalau seseorang bersama dengan Tuhan Allah, maka suasananya akan menjadi lain. Keadaannya
situasinya sangat berubah. Apa perubahan situasinya kalau dia bersama dengan Allah? Justru di tempat nan sepi, terasing, dan terpencil seperti Pulau Patmos, inilah Yohanes menerima suatu visi, suatu penglihatan rohani, wahyu, rahasia sorga dari Tuhan Allah. Justru di tempat nan sepi dan terasing inilah hadir Tuhan Allah menunjukkan berbagai-bagai hal yang luar biasa yang tidak pernah diungkapkan kepada orang lain kecuali Yohanes. Nah, disinilah Tuhan Allah menunjukkan kemuliaan, kebesaran, dan keagungan dari sorga yang selama ini tidak pernah dilihat oleh manusia siapapun dia dan bagaimanapun kehebatannya. Saudara, pada zaman Yohanes ini hingga tahun 300 sesudah Masehi, begitu pahit keadaan orang Kristen itu, terutama di 7 negeri di Asia yang disebutkan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu ini: Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardes, Philadelphia, dan Laodikea. Di saat-saat itu terjadi penindasan, pengejaran, penghambatan, kekejaman terhadap orang-orang Kristen. Hal itu terjadi semenjak tahun 54, masa-masa pemerintahan Kaisar Nero. Dari sini mulanya Domitianus dan lain-lain. Kota Roma sengaja dibakar oleh Nero. Dan kemudian orang Kristenlah yang dituduh melakukan pembakaran itu. Banyak orang Kristen yang ditangkap, disiksa, dituduh menjadi pemberontak kepada penguasa atau pemerintah Sialo Pamaretta. Tekad pemerintah Roma untuk mengkikis habis pengikut Kristus dari dunia ini terjadilah saat itu. Saat itu hanya ada 2 pilihan saja, menyembah Kaisar atau menyembah Kristus. Jika mau menyembah Kaisar, jauh lebih aman dan selamat secara jasmania. Tetapi jika menyembah Kristus, maka kita memilih untuk siap menderita, disiksa, dan mati martir bahkan. Tetapi realitasnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, jauh lebih banyak yang memilih yang kedua, memilih Kristus dengan konsekuensi mengalami berbagai-bagai penghambatan. Sehingga mereka harus bersembunyi di katakombe. Apa itu katakombe? Yakni tempat-tempat persembunyian di bawah tanah, puluhan bahkan ratusan meter di bawah tanah di sekitar kota Rom. Saya sendiri sudah pernah masuk ke katakombe di kota Rom tahun 1980. Nah, saudara, dan Yohanes sendiri, penulis kitab Wahyu ini, dibuang ke Pulau Patmos ini. Keadaan ini berlangsung hingga tahun 300. Karena tahun 325 sudah ada konsili Nisea, gereja semakin aman untuk menjalankan misinya. Saudara, pada Wahyu pasal 5 ini, Yohanes memberitakan sebagian dari visi atau penglihatan rohani yang dia peroleh daripada Tuhan. Tuhan membuka tabir rahasia ilahi kepada Yohanes, sehingga Yohanes dapat melihat apa yang terjadi di sorga. Dan apa kata Yohanes tentang hal itu, Bapak Ibu? Pada ayat 1 dituliskan oleh Yohanes di sini, "Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai." Kemudian pada ayat 2 disebutkan lagi, "Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Pada ayat 3, Yohanes menuliskan, "Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya." Saudara, ini membuat Yohanes pada ayat 4 dituliskan menangis. Kenapa Yohanes menangis, Bapak Ibu? Hati Yohanes sungguh-sungguh sedih sekali ketika dia melihat dalam visi rohaninya itu tidak ada yang bisa membuka kitab berharga itu. Yohanes merasa sangat-sangat sayang sekali. Buku yang begitu berharga, mahal sekali. Mahal bukan diukur dari harganya, tetapi mahal karena isinya maha penting. Tetapi ternyata terkunci rapat-rapat. Buku itu hanya dapat dilihat, dipajang saja.
tetapi tidak bisa dinikmati apa isinya. Saudara, pada ayat 5 dituliskan oleh Yohanes, Tuhan tidak mengizinkan Yohanes berduka menangis. Nah, itu sebabnya Tuhan lewat tua-tua itu memberitahu bahwa sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud yang sudah menanglah, yang dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Itulah menunjuk kepada Yesus Kristus. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan seterusnya pada nats khotbah kita mulai dari ayat 11 sampai 14 ini, Yohanes melihat suatu pemandangan baru yang sangat-sangat luar biasa. Yohanes menuliskan pada nats khotbah kita ini, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Wah, tidak terhitung jumlahnya kalau disebut jumlah berlaksa-laksa. Mereka berkata dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ada 7 yang layak diterima oleh anak domba itu. Saudara, selain itu Yohanes juga mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu juga jatuh tersungkur dan menyembah kepada anak domba itu, kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertanyaan Minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, didasarkan pada Mazmur 33 ayat 5b. 1 Mei 2022 berbicara tentang kesetiaan Yohanes dan orang percaya, yakni jemaat mula-mula mempertahankan imannya. Dihubungkan dengan topik minggu, percayalah kepada Tuhan, marhapo santu Jehovah mahamu. Saudara, apa pengajaran bagi kita lewat khotbah ini? Di manakah kasih setia Tuhan sehingga kita percaya kepada Tuhan sesuai dengan topik? Pertama, kehadiran Tuhan Allah itu membuat suasana hidup kita penuh sukacita. Saudara, kehadiran Allah itulah yang merubah suasana menjadi lain. Kalau Tuhan Allah hadir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka suasana sepi akan berubah menjadi gemilau, gemerlap, dan hangat secara jasmani dan apalagi rohani. Suasana sedih sekalipun akan berubah menjadi bersemangat, penuh damai sejahtera. Suasana duka cita pun akan berubah menjadi penuh penghiburan sejati, penguatan dari Tuhan. Suasana kacau balau akan berubah menjadi indah, menjadi tenteram kalau kita bersama-sama dengan Tuhan Allah. Suasana mencekam, penuh rasa takut dan mencemaskan sekali, akan berubah menjadi suatu tempat yang indah, kondisi yang penuh dengan bahagia. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tetapi sebaliknya, kalau Allah tidak hadir bersama kita lewat Roh Kudusnya, maka apa yang terjadi? Jikapun seseorang atau kita sendiri tinggal di kota besar, di rumah besar dan megah, maka suasana hidup kita akan terasa hambar. Tidak akan ada sukacita dan damai sejahtera, Bapak, Ibu. Meskipun banyak sumber-sumber atau alat-alat yang bisa membuat orang terhibur, seperti tersedia TV, televisi, radio, video, YouTube, dan lain-lain, tetapi hidup kita juga akan terasa gersang. Pikiran kita terus kalut, kacau balau tanpa Roh Kudus. Jikapun kita beribadah malam minggu di gereja besar, gereja bulun, tetapi kalau Roh Kudus itu tidak hadir bersama-sama kita, maka iman kita tetap kerdil, tidak akan berkembang, marpekpeng dalam bahasa Batak Toba. Pengajaran yang kedua,
Sepanjang masa kita diperhadapkan dua pilihan, mengikut dunia atau mengikut Kristus. Saudara, apa yang dialami jemaat Kristen mula-mula ketika diperhadapkan dengan dua pilihan, yakni apakah mengikut dunia dengan imbalan keselamatan secara jasmani atau mengikut Kristus dengan konsekuensi diperhadapkan dengan penderitaan, ancaman, dan bahkan taruhan nyawa sebagai konsekuensi imannya. Saudara, ini kita hadapi sepanjang masa dalam bentuk, wujud, dan konteks yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Terjadi itu sepanjang masa, sepanjang zaman. Mungkin saja bisa dialami di tempat kerja, di lingkungan, tempat tinggal, di tempat-tempat usaha yang tidak memberi jaminan keamanan dan kepastian. Atau ketika kita bergaul, berpacaran dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, dan lain-lain. Saudara, inilah yang menjadi renungan bagi kita di pertengahan minggu Misericordias Domini ini. Jika memang kita diperhadapkan dengan hal-hal yang seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, siapakah yang kita ikuti? Banyak di antara orang Kristen hanya bersedia mengikut Kristus, mempertahankan imannya, keyakinannya, rajin beribadah, tatkala keadaannya tenang, senang, aman, situasinya menyenangkan dan terkendali. Dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, aman, safety, maka kita sangat bersemangat menunjukkan jati diri kita sebagai orang Kristen. Tetapi ketika keadaannya sudah berubah kepada kondisi yang tidak menguntungkan, yang tidak menyenangkan, dan yang ada kaitannya dengan pekerjaan, jabatan, usaha, bisnis, atau kehidupan sehari-hari kita, maka bagaimana kita menghadapinya, Bapak Ibu? Banyak di kalangan orang Kristen yang mau putar haluan, mau pakai ilmu selamat. Itu sebabnya ada-ada saja yang tukar gigi, tukar haluan, tukar agama, dan meninggalkan Kristus. Ada-ada saja yang langsung mengganti KTP-nya, mengganti agamanya, menghilangkan marganya di KTP karena marga identik dengan agama seseorang. Saudara, pengalaman jemaat Kristen mula-mula ini menjadi pelajaran berharga bagi kita di sepanjang zaman, termasuk kita di saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jemaat mula-mula itu memilih ikut Kristus meskipun konsekuensinya diperhadapkan dengan penderitaan, kesusahan, bahkan taruh nyawa. Ini renungan bagi kita. Bagaimanapun kuatnya penolakan, bahkan pemberangusan dengan berbagai-bagai cara yang dilakukan oleh para anti Kristus dalam pengalaman hidup kita, orang Kristen tetap harus tegak dalam imannya kepada Yesus Kristus. Jangan pernah sekali-kali menggadaikan Kristus, menggadaikan iman kepercayaan kita, agama Kristen yang sudah kita peluk hanya karena demi mendapatkan jabatanlah, pangkatlah, kedudukan yang strategis. Jangan kita menggadaikan Kristus hanya untuk mendapatkan putri seorang kaya, konglomerat untuk tempat bersandar kita. Tetapi konsekuensinya harus mengorbankan haporsiauta, iman kita, kepercayaan kita. Minggu Misericordias Domini ini mengingatkan kita semua bahwa dalam segala situasi dan kondisi keadaan hidup yang kita hadapi, terutama kondisi galau, sedih, pilu, menderita karena menghadapi ujian-ujian iman, cobaan-cobaan iman haporsiauta dalam berbagai-bagai ragam dan jenis, maka Misericordias Domini ini memberi janji kepada kita bahwa ada kasih setia Tuhan yang mendampingi kita meskipun tidak selalu mudah kita pahami. Ada kasih Tuhan yang membuat kita merasa kuat, tegar, dan bersemangat menghadapi semua pergumulan-pergumulan iman kita. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan. Marhapo Santu Jehovah Mahamu, sebagaimana topik minggu ini. Itulah pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, kitab suci jangan hanya pajangan. Yesus sedih terhadap pemiliknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Yohanes melihat bahwa tidak ada yang bisa membuka dan membaca gulungan kitab kudus itu, maka Yohanes sedih dan menangis. Pada ayat 4 dikatakan, maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya.
Saudara, kenapa Yohanes begitu bersedih sampai menangis? Karena di dalam buku itu tertulis rahasia-rahasia surgawi yang sangat-sangat berharga yang seharusnya diketahui oleh pembacanya. Namun ternyata terkunci rapat-rapat dan dimeterai lagi. Buku itu hanya dapat dilihat, tetapi tidak bisa dinikmati isinya. Itulah buku kudus, buku Tuhan yang dilihat oleh Yohanes dalam visi rohaninya. Saudara, ini menjadi renungan juga bagi kita di saat ini. Bagaimana buku kudus, kitab suci yang ada dalam rumah kita masing-masing. Jangan-jangan Bible, Alkitab, kitab suci yang ada di rumah kita masing-masing saat ini sedang dalam keadaan terkunci. Rapat-rapat, dilak, dirantai, ditutup sepanjang hari. Karena tidak ada yang membukanya, berminat membacanya, tidak ada. Jangan-jangan kitab suci kita di rumah tersimpan rapat-rapat di lemari, menjadi lapuk, dimakan burbur, ngengat, dan busuk, Bapak Ibu. Mungkin saja Alkitab atau buku suci, buku wende, almanak yang ada pada kita hanya sekedar tinggal pajangan di etalase di lemari, hanya untuk dilihat agar kita nampaknya saja sebagai orang Kristen. Kalau memang seperti itu terjadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, kita sudah membuat buku suci itu sangat-sangat sayang sekali. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau dalam khotbah ini Yohanes lah yang sangat menangis sedih sebab tidak ada yang membuka kitab suci itu. Jangan-jangan Bapak Ibu dan Saudara-saudara, justru Yesus sendiri di sorga menangis melihat Alkitab kita itu, kitab suci kita itu, Bible kita itu tidak ada yang membaca, tidak ada yang membuka, tidak ada yang mempelajarinya. Maka Yesus akan menangis melihat dan bertanya dalam hatinya, kapanlah pemilik Alkitab ini, kapanlah pemilik buku suci ini membuka kitab suci itu. Sedih sekali hatinya Yesus kalau tidak ada mau membukanya, yang sudi membacanya, tidak ada yang memberi waktunya untuk merenungkan. Tidak ada yang peduli terhadap isinya. Yesus sendiri menangis melihat buku kita itu gak ada yang membukanya. Alkitab kita itu busuk, berabu, tidak dirawat. Saudara, kalau kita menyisihkan sedikit saja waktu kita untuk membacanya, membukanya, mempelajarinya, maka kita akan menemukan banyak harta karun yang terpendam dari Allah di dalam kitab itu. Kita akan mendapatkan ragam-ragam berkat dari Tuhan. Kita akan dibimbing seperti topik minggu ini. Percaya kepada Tuhan, marhaposan tu Jehovah. Itulah pengajaran yang ketiga. Pengajaran yang keempat, khotbah ini menjadi penghiburan apul-apul bagi orang percaya. Saudara, pada nats khotbah kita ayat 11 sampai dengan ayat 14 diungkapkan oleh Tuhan kepada Yohanes bahwa Yesus yang selama hidupnya direndahkan, disepelekan, dihina, dilecehkan, menderita siksaan hingga mati di kayu salib, ternyata sekarang menurut penglihatan Yohanes ini sudah ditinggikan hingga tiba di puncak kekuasaannya, kebesarannya, kemuliaannya. Kesaksian dari para malaikat, makhluk-makhluk, tua-tua yang berjumlah berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa itu mengatakan bahwa Yesus yang adalah anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Jadi, tidak sia-sia penderitaan orang percaya sejak jemaat mula-mula hingga sepanjang zaman yang rela berkorban, rela diintimidasi, dikejar-kejar karena mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus itu sekarang yang harus disembah oleh semua orang.
Sebagaimana kesaksian Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Paulus di sana bersaksi, supaya dalam nama Yesus berteguk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, inilah penghiburan, penguat, pemberi semangat, dan ketegaran iman bagi setiap orang percaya yang mengalami penderitaan karena iman. Bagi jemaat, bagi orang percaya yang mengalami pengejaran, mengalami teguran, tekanan-tekanan karena ketekunan imannya menjalankan kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Yang setia sampai akhir, setia sampai mati, meskipun ada konsekuensi pahit dari kerajinannya, dari kesetiaannya mengikut Yesus di tengah-tengah kehidupannya sehari-hari. Dan inilah juga pemberi penghiburan, penguatan, pemberi semangat baru bagi kita yang sedang menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan iman yang berat dalam hidup kita. Memang kita tidak lagi menghadapi kelaliman seperti Kaisar Nero, Kaisar Domitianus, dan lain-lain sebagaimana di zaman gereja mula-mula tadi. Tetapi selalu akan ada saja yang tidak mendukung pengembangan iman Kristen di sekitar kita. Roh dan semangat iman kita harus kuat menghadapi semuanya ini Bapak Ibu. Iko pirdo tondita. Ketika kita diperhadapkan dengan cobaan-cobaan iman itu, jangan sampai kita terpancing secara emosional. Jika memang harus menghadapi resiko iman, kita harus teguh dan punya semangat setia sampai mati, tekun dan tabah dalam segala cobaan-cobaan hidup. Amin Bapak Ibu. Percayalah kepada Tuhan, marhaposan tu Jehovah Mahamu, maka kita akan merasakan kasih setia Tuhan sebagaimana nama minggu kita Misericordias Domini. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak dan Ibu, serta saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertengahan minggu Misericordias Domini 1 Mei 2022 dari kitab Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Agar semakin banyak orang yang mau mengimani seruan topik minggu ini, percayalah kepada Tuhan. Marhaposan tu Jehovah Mahamu termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya Pendeta Rudolf H. Pasaribu channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggihan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman yang Kau berikan kepada kami saat ini. Biarlah firman ini menjadi pengajaran yang berharga buat kami. Berkatilah setiap pendengar firman atau khotbah ini, Tuhan. Berkati juga hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Dan semuanya seperuntukan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.